Bapa yang baik, inilah penyembahan kami kepadamu. Kami tahu waktu kami menyembah Engkau bersyukur, pintu-pintu gerbang Tuhan bukakan bagi setiap kehidupan kami. Kami boleh berjumpa dengan Bapa di malam hari ini. Tuhan menjamah setiap hati kami. Kami punya iman, yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjadikan sesuatu segalanya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kalau sebentar kami boleh mendengar sebagian isi hati-Mu. Kami mau menundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus, dan kami merobohkan setiap keangkuhan manusia, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Engkau memberikan hikmat, setiap perkataan yang keluar boleh diterima dan dimengerti, sebab kami percaya bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus, tolong setiap kami. Biarlah kami boleh bermegah karena Tuhan. Biarlah kami boleh berubah karena Tuhan. Biarlah kami tahu perkenanan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Juga saudara-saudaraku yang saat ini mungkin live secara streaming. Shalom juga, Tuhan memberkati. Saudaraku, saya percaya saat-saat seperti ini, dengan keadaan dunia seperti ini, saya juga berpikir di rumah, saya lagi membangun apa dalam hidup saya? Saya lagi membangun apa dalam hidup saya? Apakah dalam hidup saya ini saya membangun sesuatu, mempersembahkan hidup saya di mezbah Tuhan, ataukah aku semakin getol ya dengan bermain HP, tidak ada waktu untuk keluarga, atau di dalam kehidupan kita banyak membuat segala sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita. Saya berpikir, apa ya yang sedang saya bangun saat ini? Dan firman Tuhan mengingatkan kepada saya di dalam Kejadian 4
ayat 1-7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, ya ini Adam ya, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Firman ini menjelaskan bahwa Adam dan Hawa ini punya anak dua, Kain dan Habel. Yang satu petani, yang satu peternak, ya, jadi gembala. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita membaca kisah ini, dengan jelas dikatakan bahwa Adam dan Hawa punya dua anak, ya, satunya petani, satunya peternak, ya, menghasilkan binatang-binatang dikembangbiakan. Zaman dahulu itu kalau mempersembahkan korban Bapak itu memakai altar. Jadi ada halaman altar, lalu ditumpuk batu-batu, baru dipersembahkan korbannya. Nah, tetapi kita melihat dan mendengar bahwa persembahan Kain itu tidak diterima Tuhan, tapi adiknya itu diterima, sehingga kita bisa melihat bahwa hati Kain itu menjadi iri, menjadi panas, mukanya tidak bisa tertawa, tidak bisa tersenyum. Zaman itu, saudaraku, waktu Adam dan Hawa itu makannya buah-buahan, tidak makan daging. Tapi makan daging itu setelah air bah, setelah Nuh baru makan daging. Nah, kita melihat bagaimana ya Misbah. Sebab itu saya rindu sekali bagaimana kita ini memberikan, datang kepada Misbah yang diterima Tuhan. Saya akan berikan judul yaitu datanglah pada Misbah seperti Habel, memberikan binatang-binatang yang berlemak. Jadi Habel ini memberikan persembahan itu yang terbaik bagi Tuhan. Tapi Kain dia memberikan asal-asalan, sehingga dengan tegas Allah itu menolak. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 4, ya, bagaimana Ibrani ini berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi dengan jelas bahwa Habel adiknya ini memberi yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Habel ini mendengar cerita dari Adam dan Hawa. Bagaimana ketika Allah berkata kepada dia mendengar orang tuanya bercerita. Ketika dia dikasih peringatan sama Tuhan, semua buah boleh dimakan, hanya buah ini yang terlarang tidak boleh. Ketika dimakan, dia melihat bahwa orang tuanya menjadi malu, dan Allah menyembelih domba, kulitnya dipakai untuk pakaian mereka, sehingga Habel fokus ketika dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia tidak asal-asalan, tidak mencari keuntungan, ya, dikasih binatang yang kurus, nanti yang gemuk-gemuk dijual biar lebih mahal, tidak. Tetapi
Dia memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia tidak memberikan untuk sesuatu keuntungan buat dirinya sendiri. Kain mempersembahkan, bukan mempersembahkan di mezbahnya Tuhan dengan baik, tetapi dia mempersembahkan yaitu secara panggung. Dia ingin dilihat orang bahwa dia sudah memberi banyak kepada Allahnya. Apa yang disukai Tuhan dia tidak tahu, tetapi adiknya ini tahu bahwa dia tahu dia harus fokus memberikan yang berkenan kepada Tuhan. Panggung itu bisa berkata panggung sandiwara. Panggung itu bisa membangun untuk dirinya sendiri supaya dilihat orang, diberi pujian, sorak-sorai. Itu mezbah panggung. Tetapi kita melihat bagaimana di dalam kehidupan Kain ini dia terus membangun dengan mezbah panggung untuk dirinya sendiri. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mezbah itu berbicara batu-batu yang ditumpuk-tumpuk, ya, baru diberikan korban. Tetapi dalam perjanjian baru saat ini, mezbah itu berkata yaitu hati dalam kehidupan kita. Kalau persembahan kita memberi Tuhan yang banyak, yang baik, yang masuk surga mungkin orang kaya. Tetapi dengan jelas di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa mezbah itu berbicara hati dalam kehidupan kita. Sehingga sering dikatakan jaga hatimu, ya, dengan waspada. Hati itu diperingatkan terus, bukan telinga tapi hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan membuat berkenan Tuhan yaitu hati, bukan korbannya, hatinya. Bagaimana di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa persembahkanlah. Ini dengan jelas berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, mari kita renungkan saat ini apa yang saudara bangun dalam hidup ini. Mengeluh, berkeluh kesah, sandiwara, hati yang jahat, pokoknya hidup yang di dalam daging itu. Sehingga kalau kita melihat orang diberkati, orang dipakai Tuhan secara luar biasa, muka kita ini menjadi murung. Seperti Kain, itu kok dipakai orangnya begitu, begini, begitu. Kalau kita mukanya murung, dosa itu mengintip. Mari kita bangun sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini. Pelayanan kita ini buat Tuhan, bukan untuk menyukakan orang, bukan untuk menjadi panggung sandiwara. Ya, kita boleh di altarnya ini, bukan. Tapi kita persiapkan hati kita ini sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan, melakukan di dalam pelayanan semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam keluarga, memberi keluarga yang terbaik, bukan maunya sendiri. Jangan seperti Kain, kalau orang dipakai, kalau orang diberkati, kalau orang berbahagia, lalu kita mengeluarkan satu kata-kata kasak kusuk. Kok bisa ya? Kok begitu ya? Kok begini, menyalahkan orang lain? Tapi marilah kita berkata pada diri kita sendiri, Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Memang tidak gampang, ya, untuk mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita bersekongkol dengan yang tidak benar, namanya kita ini belum hidup benar. Jadi kalau kita hidup benar, orang yang tidak benar, kalau kita tahu ya kita tegur dengan kasih. Jangan gitu, gak benar itu.
Ya, namanya orang mungkin bisa salah, tapi orang juga bisa bertobat. Mari di dalam kehidupan kita ini, di dalam mempersembahkan tubuh kita ini, supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus punya waktu. Coba kalau kita bangun diri kita ini ya, dibayangkan waktu bersama Tuhan, berdoa, menyembah, baca firman, banyak mana dengan waktu memegang HP? Banyak mana? Jawab jujur masing-masing. Mungkin kalau memegang HP, oke lah, ada satu perkataan atau teman yang tanya, tetap kita ini memberikan satu perkataan yang benar. Harus seperti itu. Apakah di dalam pekerjaan saudara itu mempersembahkan persembahan yang benar? Apakah di dalam hubungan suami istri itu mempersembahkan yang benar satu dengan yang lain, tidak ada panggung sandiwara dengan anak? Itu juga harus dibangun, perlu proses, dibangun terus setiap hari. Saya belajar terus setiap hari. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mengoreksi apa ya yang saat ini saya bangun. Adakah saya memberi persembahan kepada Tuhan itu yang terbaik? Adakah saya tahu degup jantungnya Tuhan? Karena kita ada dalam pelukannya, tahu degup hatinya Tuhan. Bagaimana hatinya Tuhan? Kita harus seperti itu. Jangan sampai kita ini hatinya ya jahat. Saya sering berkata ya di dalam dengan anak-anak juga di rumah, juga diingatkan bagaimana dalam hidup kita jangan sampai punya hati yang jahat. Dasar hati yang jahat itu pasti iri hati, pasti hatinya luka, pasti itu jahat. Coba perhatikan orang yang perkataannya menusuk hati kepada siapapun juga tidak berdampak menjadi berkat, tidak memberi persembahan yang baik bagi Tuhan melalui perkataannya, itu pasti hatinya tidak beres di hadapan Tuhan. Kalaupun saat ini, oh ya Tuhan, saya membangun dalam kehidupan saya ini, mungkin perkataan saya ini kok kasar sama istri, suami, anak, teman sepelayanan, bahkan saya sering mengolok-olok, membuli. Mari kita kembali kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kalau hidup itu bertumbuh, tidak bonsai, bertumbuh. Kalau bonsai itu diberi kawat ke kanan, ke kiri supaya bentuknya bagus. Tapi kalau kita ingin mempersembahkan hidup kita yang benar, itu polos apa adanya, tapi berhikmat, jadi berkat. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan membuat panggung, mesbah panggung itu jangan ada dalam hidup kita. Bersandiwara, banyak sekali kalau kita melihat itu ya, rumah tangga yang bersandiwara, banyak sekali. Tetapi marilah kita belajar saat ini. Tuhan, aku mau membakar, ya, seperti perjanjian lama, ada altarnya, ada batu-batunya, ya, disusun, lalu korbannya dibakar. Saat ini apa yang harus dibakar dalam hati saudara yang tidak baik? Itu harus dibakar habis, dihilangkan, sehingga dari panggung menjadi mesbah yang diterima Tuhan, tidak ditolak Tuhan. Amin. Biarlah menjadi perenungan kita semua, supaya setiap hari, setiap jam, setiap saat ada satu perubahan, kita memberikan satu mesbah yang diterima Tuhan.